Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lena. Ya, bagaimana kabar Bu Puji siang ini, sore ini ya? Ya, ini agak-agak gimana ya, Hujan ya, hujan. Ya, dan di gelap-gelapan sini ya, Bu juga Lena. tampak Tapi ini. tidak Ya, nggak apa-apa, apa-apa. kita yang penting tetap semangat. Ya. Ngomong-ngomong, sepertinya Bu Lena ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Iya, iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Saya itu sedang butuh seseorang yang dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebenarnya bukan masalah sih, hanya sekedar sharing hal yang ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya dan saya sedang butuh seseorang untuk bercerita begitu Bu. Oh iya begitu Bu Lena. Kebetulan sekali pekerjaan saya juga sudah selesai nih. Cuma mati lampu itu saja Bu Lena Ya, kendalanya. Saya punya cukup waktu untuk kita mengobrol hari ini. Santai saja Bu Lena. Saya siap iya, mendengarkan permasalahan yang akan Bu Lena ceritakan kepada saya. iya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Bu Puji luangkan. Jadi begini, selama ini saya bingung bagaimana saya memilih waktu atau membagi waktu saya antara saya sebagai guru serta saya sebagai ibu atau bahkan saya sebagai istri. Bu Puji sendiri juga tahu ya pekerjaan kita sebagai guru yang akhir-akhir ini banyak kegiatan lomba dan lain sebagainya. Bu Puji juga tahu saya mempunyai dua anak yang masih kecil dan juga kebetulan suami saya bekerja di tempat yang jauh sehingga tidak bisa membantu saya untuk mengurus anak. Jadi saya ingin sekali dapat memanage waktu agar semua dapat berjalan dengan baik gitu Bu. Iya baik Bu Lena. Jadi pada hari pada hari ini tentang apa yang telah Bu Lena ceritakan, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Lena sekarang dan apa yang ingin Bu Lena capai? Iya Bu, jadi sekarang posisi saya di sekolah itu sedang banyak sekali kegiatan atau tugas selain tugas pokok saya sebagai guru yaitu mengajar, tetapi ternyata banyak sekali hal yang juga harus saya kerjakan seperti membimbing lomba, ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan sangat sulit sekali bagaimana saya membagi waktu. Kapan kita membimbing lomba, kapan kita melatih ekstra, dan juga kapan kita membagi waktu untuk keluarga dan juga anak juga. Kemudian dan juga kapan kita harus membuat administrasi kelas yang ya, Bu Puji sendiri tahu itu sangat luar biasa sekali. Apalagi setelah saya pulang ke rumah harus dihadapkan juga dengan dua anak yang masih kecil, ya. Kemudian saya tuh membutuhkan perhatian dan anak-anak itu membutuhkan perhatian khusus ya. Untuk posisi saya saat ini sedang di posisi di angka 5 Bu. Karena mengerjakan ini takut ada yang terlewat. Kemudian ketika saya sibuk dengan tugas-tugas di sekolah juga takut jika anak-anak terlantar. Jadi saya tuh benar-benar bingung saya harus bagaimana begitu Bu. Iya, benar sekali yang Bu Lena sampaikan. Jadi, manajemen waktu itu sangat sulit sekali ya, Bu. Bahkan saya juga sama seperti apa yang Bu Lena sama Ibu Lena. Apalagi suami Bu Lena ini jauh ya, Bu. Iya Bu. Iya, itu pasti keluh kesah yang dialami juga oleh ibu-ibu pekerja di luar sana. Kemungkinan Iya. atau peluang yang akan Ibu ambil untuk ini, kira-kira apakah Ibu sudah memiliki solusinya? Untuk solusinya, saya tuh juga punya beberapa rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari.
ketika sekarang posisi saya di angka 5, saya berharap nantinya akan ada di posisi 8 atau 9 gitu Bu. Ketika mengerjakan tugas di sekolah, saya akan membuat yang namanya skala prioritas, mana pekerjaan yang harus didahulukan untuk hal-hal yang uh, harus diselesaikan secepatnya. Kemudian, tapi kan tugas utama kita sebagai guru yaitu mengajar, ya itu kan pasti akan harus diutamakan. Nah, setelah anak-anak pulang sekolah, saya tuh akan memanfaatkan waktu itu untuk menyelesaikan administrasi sekolah, dan yang paling penting juga adalah adanya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan sejawat. Eh, Kemudian jadi kita bisa saling berbagi tugas supaya semua itu bisa berjalan dengan baik dan selesai juga tepat pada waktunya. Nah, dan terkait untuk waktu saya di rumah, ketika kita tiba di rumah, saya harus mengurus keluarga, kemudian saya atau ketika uh, masih dihadapkan juga pada tugas di LMS ya Bu ya, ada tugas guru penggerak yang juga sangat banyak, kemudian yang harus kita selesaikan tepat waktu. Tetapi kan jika di rumah itu tetap harus saya prioritaskan untuk mengurus anak-anak di rumah terlebih dahulu, seperti menyiapkan makanan, kemudian keperluan anak yang lainnya. Baru setelah itu saya dapat menyelesaikan tugas sekolah atau tugas guru penggerak ini, begitu Bu. Iya Bu, memang benar sekali. Ketika kita memanage waktu itu, kita harus punya rencana, strategi mengatur langkah yang tentu saja itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya di dalam itu banyak sekali masalah atau hambatan yang ditemui dalam memanage waktu. Kira-kira apakah Bu Lena sudah memiliki solusi untuk menghadapi gangguan yang ada sehingga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik? Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Iya Bu, cara saya mengantisipasi kalau misalnya nanti ada tugas tambahan lagi di samping rutinitas saya saat ini yang sedang sibuk-sibuknya ya Bu ya. Yang pertama saya harus Ya. dapat mengendalikan diri, atau biasanya ketika saya sedang pusing itu saya berdoa atau istighfar kepada Allah, dan tentunya saja saya harus yakin bahwa apa yang sedang saya lakukan itu pasti akan ada solusinya. Nah, kemudian adalah komunikasi saya juga dengan keluarga. Bagaimana pekerjaan saya, mereka harus tahu sehingga mereka juga dapat memahami. Itu juga yang harus saya lakukan dengan rekan di sekolah, yaitu kita harus menjalin komunikasi dengan lancar gitu Bu. Iya, benar sekali ya Bu. Pastinya ada komunikasi, serta komitmen dan juga prioritas. Jika di rumah yaitu keluarga, dan di sekolah yaitu siswa. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terkait rencana Bu Lena ini? Iya, baik Bu. Jadi komitmen itu yang terkait rencana ini adalah bisa membuat jadwal atau daftar kegiatan yang harus diutamakan, kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan di sekolah maupun dengan keluarga di rumah gitu Bu. Baik Bu, memang benar komunikasi itu sangat diperlukan sekali. Jangan sampai kita itu ada miskomunikasi dengan rekan kerja ataupun keluarga di rumah. Selain komunikasi dengan keluarga adalah komunikasi dengan keluarga adalah motivasi utama dalam kita melakukan kegiatan apapun. Bagus sekali Bu Lena. Jadi permasalahan apa yang menjadi keluh kesah Bu Lena sudah mendapatkan solusi. Bu Lena juga sudah bertanggung jawab dengan tahu dan memahami semua permasalahannya. Dengan tidak lupa menyadari bahwa Bu Lena sadar diri sebagai makhluk ciptaan Allah dan bertawakal atau berpasrah, itu sangat bagus sekali. Sekarang, bagaimana untuk timbal baliknya setelah apa yang Bu Lena alami setelah kita saling berbicara atau sharing kali ini? Iya, terima kasih banyak untuk Bu Puji. Yang saya rasakan pertama itu adalah lega.
Ya kan kita sebagai perempuan ketika sedang pusing di rumah, kemudian butuh teman untuk curhat atau cerita, itu setidaknya sudah sangat membantu dan mengurangi beban pikiran saya. Dengan ibu juga lebih menguatkan saya bahwa saya pasti bisa menjalankan hal ini. Saya juga semakin percaya diri dalam beraktivitas begitu, Bu. Iya, Bu Lena. Sekarang Ibu sudah mendapatkan solusinya. Sudah dapat pencerahan, saling berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama-sama. Semoga Bu Lena bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya, Bu Puji, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu Puji. Sama-sama, Bu Lena. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Lena. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Puji. Sepertinya sedang bahagia nih ya, ceria sekali terlihat dari sini, dari layar. Iya nih Bu Lena, tadi murid saya ada yang sedang berulang tahun. Kemudian mentraktir teman satu kelas, termasuk saya, gurunya juga ikut ketularan di traktir Bu Lena. Jadi saya ikut bahagia sekali nih. Wah iya, berarti asik ya Bu ya. Memang murid sekarang itu ada saja idenya ya setiap hari, baik ketika ada ulang tahun atau kegiatan apa itu anak-anak sekarang tuh kreatif gitu ya Bu ya. Benar sekali Bu Lena. Tadi murid saya itu saya tanya, kok uangnya banyak sekali? Takutnya saya kalau murid saya itu berbuat yang buruk, misalnya mengambil uang orang tuanya atau gimana. Ternyata setelah saya tanya itu dia sengaja mengumpulkan uang sakunya berbulan-bulan sebelum hari ini. Jadinya uang sakunya terkumpul, kemudian rencana untuk mentraktir teman dan gurunya ini terlaksana hari ini. Iya Bu, kemarin itu di sekolah saya itu juga ada ya murid saya itu yang ulang tahun dia juga bagi-bagi kue buatan ibunya kepada teman-temannya gitu. Wah, berarti sama ya Bu di Iya, tempat kita itu murid-murid itu iya, uh, iya. kreatif-kreatif sekarang. Namun saya itu punya permasalahan yang menyangkut murid saya nih Bu Lena. Untuk itu saya ingin mengobrol dengan Bu Lena. Apakah Bu Lena ada waktu? Oh iya begitu ya Bu ya. Kebetulan saat ini saya sedang banyak waktu kok meskipun ini cuacanya sedang hujan, angin ya. Mari kita mengobrol sampai saja ya Bu Puji. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Puji capai dalam diskusi kita kali ini? Begini Bu Lena, semenjak saya jadi guru kelas 5, setiap kali ada perlombaan KSN, FLS 2N, pesta siaga maupun perlombaan-perlombaan yang lainnya, kok murid saya itu jarang mendapatkan juara ya Bu. Saya itu merasa sangat gagal menjadi guru kelas 5 karena hal tersebut. Oh begitu ya. Jadi maksud Bu Puji itu Bu Puji merasa gagal untuk melatih murid dalam perlombaan karena tidak pernah menjadi juara begitu. Benar sekali Bu Lena. Kadang itu saya merasa sangat malu kepada kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Saya merasa gagal begitu. Iya, mungkin Bu Puji bisa ceritakan kira-kira apa sih penyebab kegagalan Bu Puji dalam melatih murid untuk perlombaan itu? Begini Bu Lena, terus terang setiap kali ada perlombaan, murid saya latih secara mendadak. Malah kadang murid itu saya suruh untuk latihan sendiri di rumah tanpa saya bimbing. Pikir saya, murid akan belajar maksimal di rumah dengan bantuan YouTube. Karena kan anak-anak sekarang itu sukanya main HP, pikir saya juga seperti itu. Tapi ternyata perkiraan saya itu salah besar.
Oh iya, kalau boleh saya simpulkan ya, ketika ada perlombaan, Bu Puji kurang maksimal untuk melatih murid, benarkah begitu, Bu? Iya, Bu Lena, benar sekali apa yang Bu Lena sampaikan. Oh iya, berarti Bu Puji itu sudah tahu penyebab permasalahannya ya? Iya, Bu Lena. Mungkin hal tersebut terjadi karena saya kurang maksimal dalam melatih murid untuk perlombaan. Iya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Puji lakukan untuk mengatasi masalah Bu Puji tersebut? Begini Bu Lena, memang saya sudah menyiapkan beberapa strategi dan ini sudah ingin sekali saya obrolkan dengan Bu Lena. Strategi yang pertama yaitu saya akan membuat jadwal latihan jauh hari sebelum perlombaan dilaksanakan. Kedua, saya akan banyak mencari referensi bahan dan materi untuk perlombaan yang bervariasi dari berbagai sumber. Dan ketiga, saya akan meminta bantuan rekan guru lain untuk membantu melatih murid yang akan lomba. Iya. Wah, sebenarnya tuh rencana Bu Puji itu sangat bagus sekali ya. Saya sangat setuju. Lalu komitmen apa yang akan Bu Puji lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kini Bu Lena, rencana saya hari ini akan mulai membuat jadwal untuk melatih murid meskipun perlombaan masih diadakan beberapa bulan lagi Bu Lena. Iya, kemudian siapa yang akan membantu Bu Puji untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, begini, rencana saya akan meminta bantuan kepada Bu Winarti, guru kelas 4 yang mungkin sudah banyak memahami kemampuan murid kelas 5 yang sekarang saya ajar. Nah, rencana ini tuh sangat luar biasa ya Bu Puji. Dan saya juga yakin nantinya Bu Puji akan berhasil gitu. Semoga saja nanti setelah ini, setelah Bu Puji mempunyai rencana, kemudian dapat mengimplementasikannya. Semoga nanti ketika ada lomba-lomba, kemudian ketika dalam pembimbingan lomba juga akan lancar dan semoga nanti hasilnya juga akan berhasil gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih atas waktunya untuk kita curhat hari ini, Bu Lena. Dan saya minta Iya, doa kepada Bu Lena, semoga saya iya, bisa iya. menjalankan rencana saya ini, sehingga Iya. saya nanti untuk kedepannya, semoga saja saya berhasil untuk melatih murid-murid saya secara maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, Bu Lena. Iya, iya, sama-sama Bu Puji.